diisi yang saya diparingi jalan untuk yang ke arah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini di Masjid Al-Muttaqin Cepogo, Boyolali, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dalam rangka untuk belajar bersama yang nanti akan mengkaji tentang fikih jual beli dan akad utang piutang. Tadi sudah disampaikan pengantar dari takmir bahwa masyarakat di sini mayoritas adalah para pedagang, para pengusaha, sehingga sering sekali bertransaksi muamalah. Maka kewajiban setiap muslim adalah mengenali hukum dan aturan yang ada di sana agar jangan sampai dia melakukan transaksi riba. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dulu beliau pernah datang ke pasar dalam rangka untuk inspeksi, bertanya kepada para pedagang yang ada di pasar. Dan beliau membawa dirrah. Dirrah itu tongkat kecil seperti tongkat jenderal. Lalu bertanya kepada masing-masing pedagang. Yang bisa jawab dipersilahkan untuk tetap berdagang, yang enggak bisa jawab diusir. Dan beliau mengatakan la yabi'u fi suqina illa man tafaqqaha. Tidak boleh bertransaksi di pasar kami kecuali orang yang paham fikihnya. Sehingga tidak boleh berdagang kalau belum mengerti tentang bagaimana fikih jual beli. Jadi kira-kira kalau yang ada di sini ya, para pedagang, saya akan tanya satu demi satu. Sing iso jawab lanjutkan, yang nggak bisa jawab pulang. Sanggup Pak? Masya Allah. Pedagang bukan? Pedagang nama? Pedagang kerajinan. Baik, pertanyaannya. Kok wis ndredeg sih? Akad apa yang Anda lakukan ketika Anda bertransaksi dengan calon konsumen? Akad jual beli. Akad baik jual beli atau akad istisna? Salam niku napa, Pak? Nggih? Akad pesanan. Pesanan yang barangnya belum jadi. Ada PO, bayar DP dulu, padahal jenengan belum punya barang. Itu boleh atau tidak? Boleh atau tidak, Pak? Boleh. Kalau belum menerima DP, kalau DP-nya sudah dibayar, tidak boleh. Tidak boleh, Pak ya. Coba ditegaskan ulang, Pak. Berarti DP dulu tidak boleh. Boleh atau tidak? Boleh, tapi sebagai produsen boleh atau tidak DP dulu? A boleh, B tidak boleh, C tidak tahu. Hah? Tidak. Ya. Disinilah pentingnya belajar. Kadang mohon maaf, ada sebagian orang yang tidak begitu perhatian. Belajar apa? Sing jenenge kajian ki ya kajian tauhid, kajian masalah ibadah. Kok fikih muamalah? Ya memang
kita tahu bahwasanya tauhid ini yang paling utama. Belajar fikih ibadah ini adalah aktivitas kita sehari-hari. Tapi fikih muamalah tidak boleh ditinggalkan. Sehingga seorang muslim harus tahu bagian yang wajib untuk dia ketahui berkaitan dengan masalah fikih muamalah. Baik, sekarang kita akan sebutkan sedikit saja pengantar berkaitan dengan masalah fikih muamalah karena waktu kita hanya 1 jam. Tadi sudah disampaikan oleh takmir dari jam 5 sampai jam 6, pokoknya jam 6 masjid harus sudah steril. Ya. Oh, dikit-dikit enggak apa-apa. Baik, sekarang saya mulai dari rukun dan syarat jual beli. Rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli ini apa, Pak? Rukun jual beli adalah unsur yang harus ada dalam transaksi jual beli. Rukun jual beli ada 3. Yang pertama subjek, kedua objek, 3 sigot. Subjek, objek, sigot. Diulangi, Pak. Baik. Subjek itu pelaku akad, yaitu penjual dan pembeli. Objek sebagaimana namanya, objek akad. Di sini mencakup barang, jasa, uang sebagai alat transaksi. Kemudian sigot. Apa itu sigot? Sigot artinya pernyataan, baik lisan, tulisan maupun isyarat yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk melakukan akad. Dah, namanya apa tadi? Sigot. Diulang nih, sigot itu apa, Pak? Pernyataan baik lisan, tulisan maupun isyarat yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk melakukan akad. Dah? Berkaitan dengan subjek atau pelaku akad. Pada asalnya ketika orang itu melakukan akad jual beli, maka unsur yang ada adalah penjual dan pembeli. Unsur yang ada adalah apa? Penjual dan pembeli. Pertanyaannya, bagaimana kalau ada orang lain, bukan penjual, bukan pembeli, tapi ada di situ? Penjual, pembeli, broker. Nah, broker ini boleh nggak dapat duit? Boleh. Broker atau makelar itu penjual atau pembeli? Hah? Bukan dua-duanya, bukan penjual dan bukan pembeli. Berarti gimana caranya biar dia bisa mendapatkan keuntungan yang halal? Bagaimana caranya biar dia bisa mendapatkan keuntungan yang halal? Caranya dia jadi wakil salah satu. Sehingga dia bisa jadi wakil penjual atau dia bisa jadi wakil pembeli. Ketika dia menjadi wakil, maka sang broker nanti berhak untuk mendapatkan fee atau upah disebabkan karena dia menghubungkan antara penjual dan pembeli. Seperti ini disebut dengan as-simsar. As-simsar ini apa, Pak? Makelar. Dan makelaran hukumnya diperbolehkan. Di sini ada nggak makelar kerajinan? Oh, banyak. Sehingga manusia ketika transaksi di situ ada 3, penjual, pembeli, dan makelar. Sudah? Selanjutnya, objek transaksi. Objek transaksi bisa barang, bisa jasa, dan uang sebagai alat transaksi. Maka orang bisa menjual barang, juga bisa menjual jasa. Makelar itu menjual jasa. Dia tidak punya barang, barangnya punya si A, barangnya punya si B, tapi oleh makelar dia berjasa menghubungkan sehingga transaksi itu terjadi. Yang ketiga adalah sigot. Sigot ini apa, Pak? Tadi itu pernyataan lisan maupun tulisan yang menunjukkan kedua belah pihak saling ridho untuk melakukan akad. Baik, dalam sigot itu ada yang menggunakan atau ada yang dilakukan secara terang-terangan.
yang disebut dengan ijab qabul. Dan ada sigot yang bentuknya isyarat. Ada sigot yang bentuknya isyarat. Jadi sigot ada dua, ada yang terang-terangan namanya ijab qabul, ada yang isyarat. Kalau isyarat disebut dengan baik mu'atoh. Contohnya no Pak, yang isyarat. Yang isyarat contohnya jual beli kantin kejujuran. Ada orang misalnya gelar barang jajanan kecil-kecil, kemudian ditulisi semua Rp 1000, dikasih kotak untuk nampung duit. Datang mukidi nggawa duit 1000, ditaruh di kotak tadi, dia bawa semua. Salah atau benar? Seperti ini salah atau benar? Salah. Salah kenapa? Juga kabeh kok. Loh kan tadi tulisannya semua Rp 1000. Dia taruh uang 1000, diambil semua. Berarti ada nggak ijab qabul di situ? Tidak ada. Maka praktek seperti ini, transaksi di mana tidak ada ijab qabul, ini disebut dengan bai' mu'atoh, jual beli mu'atoh. Contoh yang lain, misalnya Bapak jualan di marketplace. Konsumen marketplace itu cuman dilayani oleh mesin. Klik, 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 check out. Sehingga dia tidak ada komunikasi dengan penjual. Praktek seperti ini boleh atau tidak? Boleh. Ini namanya jual beli mu'atoh. Kemudian ada jual beli yang dilakukan secara terang-terangan. Lisan dan lisan, tulisan dengan tulisan. Namanya ijab qabul. Pertanyaannya, ketika terjadi ijab qabul, ijab itu dari penjual atau pembeli? Mohon maaf Pak, boleh merapat Pak. Dan yang di jalan itu mohon maaf, mungkin bisa geser ke selatan ya. Biar yang di luar bisa masuk. Tafassahu fil majalis. Boleh Pak merapat ke depan lagi? Ini boleh diisi juga. Karena di sini dingin, kasihan yang di luar kedinginan. Sebab jamaah tidak diasuransikan. Engkau nek mulai pengajian loro kan, bukan tanggung jawab takmir ya. Kita lanjutkan ya. Jadi ada ijab, ada qabul. Okay. Ijab itu dari penjual atau pembeli? Ijab penjual. Kalau pembeli ini berapa? Ijab itu yang mana Pak? Yang duluan atau yang belakangan? Yang duluan. Kalau qabul yang belakangan. Berarti kalau ijab dari pembeli dalam transaksi, ada orang tanya, ini piro lagi? 10.000 terus dibayar. Berarti ijabnya dari siapa? Hah? Yang tanya pertama tadi siapa? Pembeli. Berarti ijabnya dari pembeli. Penjual atau pembeli kalau ijab? Sudah nikah belum Mas? Belum. Kalau sudah. Pengantin perempuan itu ijab atau qabul? Pengantin perempuan ijab atau qabul? Hah? Wis lali. Nikahnya kapan? 2022 baru kemarin ya. Masya Allah. Nek mong pisan ya lali. Pengantin perempuan itu ijab atau qabul Pak? Hah? Ijab. Kok salah? Qabul. Masya Allah. Ditambah adoh ya. Pengantin perempuan tidak ijab dan tidak qabul. Oh dia di belakang kok. Yang ijab siapa? Walinya. Yang pertama itu ijab, yang kedua qabul. Ngerti nggih? Sehingga transaksi terjadi ijab qabul, siapa yang pertama maka dia ijab, yang kedua qabul. Baik. Kembali kepada jual beli tadi. Jadi sigot itu ada yang dinyatakan, ada yang pakai isyarat. Maka kalau misalnya Bapak Ibu pasang barang tapi di marketplace, boleh nggak Pak jualan di marketplace? Kan kita tidak ijab qabul.
boleh. Itu namanya jual beli apa tadi? Mu'athah. Jual beli mu'athah, transaksi di mana tidak ada ijab dan qabul. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita paham bahwa rukun jual beli ada 3, berikutnya kita beralih ke syarat jual beli. Syarat jual beli ada 7. Syarat jual beli ada 7. 1. Syarat terkait subjek. Syarat terkait penjual dan pembeli. Untuk syarat terkait penjual dan pembeli ada 2. Syarat terkait penjual dan pembeli ada 2. Pertama, penjual dan pembeli harus pemilik atau wakilnya. Kula balani mulai nggih. Syarat jual beli itu adalah keterangan berkaitan dengan rukun jual beli. Rukun jual beli ada berapa tadi, Pak? 3. Pertama, syarat terkait subjek. Syarat terkait subjek ada 2. 1. Penjual dan pembeli harus pemilik atau wakilnya. Sudah? Karena seseorang tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak dia miliki. Sehingga jenengan menjualkan barang milik orang lain tidak boleh kecuali dapat izin dari pemilik. Sehingga kalau dapat izin maka dia menjadi wakil penjual. Ngerti nggih? Baik. Pertanyaannya, kalau takmir belanja dengan menggunakan uang kas masjid, boleh atau tidak? Takmir belanja di supermarket menggunakan uang kas masjid, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tergantung apa yang dibelanjakan. Kalau dia belanja untuk kepentingan pribadi, tidak boleh. Tapi kalau dia belanja untuk kepentingan masjid, boleh. Karena dia belanja kepentingan masjid sama dengan apa? Wakil dari siapa? Para donatur. Dia jadi wakil dari para donatur. Dipahami ya? Baik. Berarti broker di situ sebagai apa? Wakil. Broker adalah wakil. Wakil siapa? Penjual. Sehingga orang ketika melakukan transaksi dan di situ ada broker, maka broker di sini statusnya sebagai wakil dari penjual. Dan selanjutnya syarat yang kedua, subjek harus jaiz tasarruf. Jaiz tasarruf niku napa to, Pak? Orang yang memenuhi kelayakan bertransaksi. Niku syaratnya wonten 3. Baligh, berakal, rasyid. Baligh, berakal, rasyid. Baligh dan berakal paham insyaallah, Pak. Nek rasyid niku napa, Pak? Rasyid artinya kedewasaan untuk melakukan akad. Karena tidak semua anak yang sudah baligh punya rasyid. Contoh ya. Anak perempuan baligh niku umur pinten? 11 tahun, 12 tahun ya. Kelas 5, kelas 6 SD. Ada anak kelas 6 SD jualan tanah. Boleh enggak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena belum waktunya. Dia belum rasyid. Ketika dia belum rasyid, maka dia tidak diperbolehkan untuk bertransaksi dengan barang yang dia miliki. Sebab dia belum rasyid. Paham ya? Baik. Selanjutnya, syarat terkait objek. Kalau tadi kan syarat terkait apa? Subjek. Wonten pinten, Pak, syarat terkait subjek? 2. Sekarang syarat terkait objek ada 4. Syarat terkait objek ada 4. Gini, mboten enten oret-oretane, pokoknya di awang-awang aja ya. Syarat terkait objek ada 4. 1. Objek itu harus halal manfaat. Kula baleni mulai. Halal manfaat. Kalau dia tidak punya manfaat yang halal, tidak boleh. Karena harus halal manfaat. Perhatikan, halal manfaat bukan halal dimakan.
Ya. Sebutkan contoh barang yang boleh dijual tapi nggak boleh dimakan. Tembogo, meja, kursi, toko besi ini ono, kerikil ono, pasir, paku, palu. Baik. Makanya batasannya adalah halal manfaat. Caranya gimana toh Pak untuk bisa menentukan itu halal manfaat atau tidak? Caranya ditempelkan dengan masjid. Kalau ditempelkan dengan masjid cocok, berarti dia halal manfaat. Sehingga boleh ditransaksikan. Contoh ya, ada orang mau wakaf ke masjid, wakaf patung. Itu ditaruh di mana Pak di masjid? Kalau orang mau wakaf patung itu kira-kira kalau ke masjid itu ditaruh di mana? Nggih? Nang gudang tiga apa ning gudang? Malah medeni takmir. Di mana? Tidak ada yang tempat yang cocok. Misalnya jenengan pirsa patung Gupolo nih Pak. Patung Gupolo diwakafkan untuk masjid, ditaruh mana Pak? Ning ngarep kono Mas Genjogo maling. Enggak cocok. Maka benda seperti ini tidak halal manfaat. Sehingga misalnya ya, takmir masjid pesen kerajinan tapi bentuknya gambar manusia untuk dipajang di masjid. Niki napa Pak? Gambar takmir pertama. Fotonya ditaruh di masjid tapi pakai logam, pakai apa? Kuningan. Boleh atau tidak? Tidak boleh, karena ini menggambar makhluk bernyawa. Sehingga seperti ini, ketika tidak punya manfaat yang halal, dia nggak cocok ketika ditaruh di masjid. Dipahami Pak? Baik. Yang kedua, harus jelas keberadaannya. Bertransaksi dengan sesuatu yang belum jelas keberadaannya namanya goror. Misalnya jual beli ijon. Ada orang punya pohon mangga, masih kecil-kecil, okay? Terus datang tengkulak, iki pelemu tak tebas, lah piro? Wes 2 yuta, 2 juta aja. Ya apa? Cash langsung dibayar 2 juta. Kapan panennya? 3 bulan lagi, karena masih kecil-kecil. Cuman ditebas langsung jadi sekali, dibayar 2 juta. 3 bulan lagi baru dipanen. Nah selama 3 bulan mungkin nggak mengalami kerugian. Mungkin misalnya do rontok kabeh, ada badai angin rontok kabeh, rugi nanti dia. Dan mungkin saja mengalami keuntungan kalau aman-aman saja, tidak banyak yang rontok, sehingga nanti jadi buah yang bagus. Maka yang seperti ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah Rasulullah SAW an bai'i thimar hatta tazhuwa. Rasulullah SAW melarang untuk jual beli buah-buahan sampai zuhu. Apa yang dimaksud dengan zuhu ya Rasulullah? Kata beliau hatta ihmarrat aw isfarrat. Sampai buah itu terlihat menguning atau memerah. Dan beliau bercerita tentang kurma. Aneh hijau terus Pak, kayak pelem kan hijau terus. Ya hijau terus itu kalau matang pun tidak apa-apa. Yang penting sudah siap panen. Berarti nek nebas pari ke mata itu boleh enggak? Bapak tahu Pak pari ke mata Pak? Nggih? Boleh atau tidak? Dari ke mata sampai panen itu berapa lama? Oh, tengah lagi nandur nopo? Oh, baku. Misalnya lombok baru bunga ya. Lombokmu tak tebas, boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena baru bunga. Sehingga sudah boleh ditebas kalau sudah besar. Siap untuk dipanen. Agar tidak terjadi sesuatu yang goror. Goror ini kenapa? Ketidakjelasan apakah ini nanti ada atau tidak. Yang ketiga, harus jelas,
harus jelas kriteria. Jelas kriteria tegese pripun? Bisa dijelaskan dengan deskripsi atau ditunjukkan dengan gambar atau ditunjukkan sampelnya. Itu namanya jelas kriteria. Misal nggih, jenengan nandur kacang. Nggih, kacang itu di atas atau di bawah, Pak? Tergantung kacangnya nopo to. Misalnya kacang tanah ya yang berada di bawah, nggih. Ditebas itu boleh enggak, Pak? Nebas kacang. Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Belum jelas. Raketok. Hah? Para ulama beda pendapat. Ada sebagian ulama yang melarang, enggak boleh. Kenapa? Enggak kelihatan. Sehingga mau diprediksi itu enggak bisa. Ada sebagian ulama yang mengatakan boleh, asal yang memprediksi paham tentang bagaimana ngitung kacang yang ada dalam tanah. Ya, sehingga dikasih sampel ya, dia cabut bedol, oh sakmene to, iki pucuk sing tengah bedol, oh sakmene, pucuk sebelah bedol, oh berarti kira-kira iki nek tak panen metu kacang sakmene. Yang ahli seperti itu bisa, karena dia berpengalaman. Maka orang seperti ini ketika dia dijadikan sebagai pemandu untuk nebas kacang, pendapat yang lebih kuat hukumnya boleh. Dan ini pernah difatwakan oleh Syekhul Islam berkaitan dengan jual beli loba yang dia adalah buah atau sayuran yang berada di dalam tanah. Ya? Intinya selama bisa dijelaskan boleh. Yang keempat, syarat yang keempat, harganya harus jelas. Kalau harganya tidak jelas, tidak boleh. Ini banyak terjadi, Pak, harganya tidak jelas. Jadi misalnya ada orang bakul, ya, pedagang datang ke petani. Yuk, tomatmu tak tuku. Datang ke petani mau beli apa? Tomat. Ada 2-3 tenggok isinya tomat. Wis ditimbang durung, ya kok timbang keri ya, timbang belakangan. Akhirnya langsung dibawa 2 karung dibawa. Durung ditimbang, belum ditimbang sudah dibawa. Lah piro? Yongko keri regone nanti. Bakul seperti itu. Setelah itu oleh bakul dibawa ke pengepul. Yang pengepul juga nggak bisa ngasih harga. Iki aku store tomat sekian sak. Regone piro? Engko nanti. Pengepul dibawa ke pasar. Barulah ada harga pasar. Setelah ada harga pasar, pengepul ngambil keuntungan, lalu dikasihkan ke pengepul tadi, ke bakul, bakul baru ke petani. Seperti ini boleh atau tidak? Tidak boleh. Karena ini berarti jual beli dengan harga yang tidak jelas. Barangnya sudah laku ke orang lain, durung ngarani rego. Si penjual ini atau si pembeli ini, bakul ini belum memberikan harga ke petani. Praktek seperti ini goror, dan ini dilarang oleh Nabi SAW. Naha Rasulullah SAW anil goror. Rasulullah SAW melarang praktek goror. Tengeriki wonten boten? Wonten boten? Yang model kayak gitu. Sayur kayak gitu. Jadi petani ketika sayurnya diambil bakul durung diregani. Betul? Tidak boleh. Karena kalau memang transaksi ya jual beli harus ada harga. Kalau tidak ada nanti jadinya goror. Nah, tapi kok nek ngarani rego nek rugi pripun? Itu resiko kamu. Yang namanya penjual itu kan pasti dia punya resiko. Cara seperti ini kan maksud dia itu biar dia tidak kena resiko. Jadi kok nek regone medun atau regone munggah, dia tidak dapat resiko. Pokoknya main aman. Wes tak jikok sik ya. Nanti harganya belakangan. Dijualah ke pasar. Ke pasar ternyata harganya turun. Kemarin 10.000, sekarang tinggal 7.000. Nah, terus bakul bilang, "Neng pasar 7.000. Berarti aku njikok ning nggonamu 5.000." Ora trimo petani ini. Oh, ingenane
10.000 kok saiki dadi 7.000. Loh, itu kan rego pasar. Akhirnya jadilah sengketa. Disebabkan karena tadi waktu ngambil harganya tidak pasti. Akhirnya asal-asalan sehingga harganya belakangan mengikuti apa yang berlaku di pasar. Nah, masalahnya kalau seperti ini dilakukan, jadinya merugikan siapa? Petani. Petani selalu paling rendah karena dia dikuasai oleh bakul. Baik. Ini 7 syarat jual beli. Satu lagi kurang ya? Satu lagi yaitu syarat terkait sigot. Syarat terkait sigot adalah harus saling ridho. Jika tidak saling ridho, maka transaksi itu batal sebab di situ ada unsur pemaksaan. Baik, sekarang coba diulang 7 tadi. 1. Ya? Harus pemilik atau wakil. Penjual harus pemilik atau wakil. Yang kedua, penjual harus jaiz tasarruf. Orang yang punya kelayakan untuk bertransaksi. Yang punya kelayakan bertransaksi tadi syaratnya apa, Pak? Baligh, berakal, rasyid. Yang ketiga, halal barangnya halal manfaat. Yang keempat, jelas keberadaannya. Yang kelima, jelas kriteria. Dia bisa ceritakan barangnya ada, tapi dia ceritakan kriterianya. Yang keenam, harganya harus jelas. Yang ketujuh, saling ridho. Baik, inilah 7 syarat jual beli. Bopal boras pokoknya 7 ini ya. Baik. Lalu di sana ada beberapa kondisi jual beli yang dilarang. Agar jamaah tidak ngantuk, silakan minum dulu, Pak. Alhamdulillah. Baik. Sekarang kita akan melihat beberapa kondisi transaksi yang dilarang. Ada tempat larangan transaksi. Ada waktu larangan transaksi. Ada keadaan larangan transaksi. Jadi ada 3. Pertama, untuk tempat. Tidak boleh jual beli di masjid. Sehingga jangan kalau transaksi benda-benda kuningan yang ada di masjid ini transaksinya di luar. Masangnya di masjid. Tapi transaksinya di mana? Di luar. Yang kedua, ada waktu larangan transaksi. Kapan itu? Pada saat khatib sudah naik mimbar ketika Jumatan. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wadharul bai'", tinggalkanlah jual beli. Maka praktek jual beli ketika adzan Jumat sudah dikumandangkan hukumnya dilarang. Nek wis kadung pripun, Pak? Mau ke masjid sementara khatib sudah naik mimbar, tiba-tiba melipir beli parfum. Loh kan katanya, Mas, katanya kalau Jumatan itu disunahkan pakai parfum wangi-wangian. Iya, masalahnya kamu beli setelah khatib naik mimbar. Pertanyaannya, parfum ini boleh dipakai atau tidak? Boleh dipakai atau tidak? Boleh. Kenapa? Halal. Jual belinya itu boleh atau tidak? Tidak. Nah kalau jual belinya dilarang, tidak boleh. Berarti kan hasil jual beli adalah belum pindah hak milik. Sehingga itu masih menjadi milik penjual. Maka dia belum boleh pakai. Dia kembalikan dulu ke penjual, uangnya ditarik. Nah setelah itu silakan ditransaksikan ulang. Karena tadi dia transaksinya saat apa? Adzan Jumat atau khatib sudah naik mimbar. Allah melarang. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Nek wis krungu adzan Jumatan, segeralah menuju zikrullah dan tinggalkan jual beli. Sehingga jual beli di situ dilarang oleh Allah, tinggalkan jual beli. Maka adanya larangan menunjukkan bahwasanya praktek ini hukumnya hasilnya haram. Sehingga barangnya belum halal, uangnya juga belum halal. Penjawab selanjutnya.
Ada keadaan yang ketiga, kondisi ketiga yang dilarang, yaitu jual beli tidak boleh digabung dengan utang. Catat Pak, dicatat dalam hati ya. Jual beli tidak boleh digabung dengan utang. Maksudnya bagaimana? Jual beli tidak boleh digabung dengan utang. Baik. Dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, menyebutkan 4 larangan jual beli. Beliau mengatakan, la tabi' ma laysa indak. Jangan kau menjual barang yang bukan milikmu. Wala syartani fi bai'in. Tidak boleh ada 2 syarat dalam transaksi. Kemudian yang ketiga, wala yahillu salafun wa bai'. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Satu lagi, wala yabi ahadukum ala bai' akhi. Jangan kau menjual di atas penjualan orang lain. Dah? Catatan kita di kalimat la yahillu salafun wa bai'. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Apa sih Pak yang dimaksud utang digabung dengan jual beli? Maksudnya seperti ini. Aku mau menghutangi kamu, tapi dengan syarat nanti kamu harus menjual barangmu kepadaku. Sehingga di sini ada 2 akad. Akad utang plus akad jual beli. Di mana akad jual beli ini syarat akad utang. Contoh, ada petani Pak, arep nandur lombok tapi ra duwe modal. Nandur lombok niku persiapannya apa Pak? Dibuatkan apa niki gundukan. Apa? Bedeng. Setelah itu ditutup plastik. Sudah dikasih lanjaran. Nggih, bondo kabeh niku Pak. Sawahnya 1 hektar. Mau ditanduri lombok kabeh. Randuwe bondo, modalnya ndak ada dia. Sudah, datanglah dia ke Pak Haji. Pak Haji, saya boleh nggak utang? Berapa? 5 juta. Mau dipakai apa tuh? Nandur lombok. Ya baik, ini tak pinjemi 5 juta. Ya, silakan kau pakai untuk nandur lombok. Tapi syaratnya siji. Syaratnya 1. Apa itu Pak Haji? Nanti kalau panen, lombokmu harus dijual ke saya. Nah, Pak Haji ini pengepul lombok. Engko nek panen, lombokmu harus dijual ke saya. Boleh atau tidak? Inilah tadi ya, utang digabung dengan apa? Jual beli. Sehingga Pak Haji memberi utang dan Pak Haji mensyaratkan nanti hasil dari panen itu harus dijual ke beliau. Praktek seperti ini hukumnya tidak diperbolehkan. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Contoh yang lain. Sampeyan nek arep golek rosokan butuh modal piro? Ya ngonek keliling-keliling ya kira-kira 10 juta. Kita utangi 10 juta. Tak utangi, monggo golek rosokan. Tapi syaratnya siji, kudu didol ning nggon aku. Nek ora didol ning nggon aku, maka yang seperti ini nggonek ketahuan ya langsung diambil uangnya. Pokoknya kudu dibalekno segera. Dah? Wonten mboten Pak teng niki. Sebentar dulu. Tenang dulu. Masyaallah. Hah? Tidak ada akad. Ini tidak ada akad. Ini tidak ada akad. Sapa sing butuh dipinjemi. Nah. Tidak ada akad, ra ngomong apa-apa nggih. Sudah? Pertanyaannya, bagaimana kalau yang dipinjemi itu tidak menjual hasil rosok tadi ke dia? Nesu. Kenapa nesu wong tidak ada akad kok? Gemeremeng.
Nah, gemermengan kenapa kok gemermeng? Kan tidak ada akad. Itulah yang dimaksud apa yang sudah jadi aturan sama dengan kesepakatan. Ada kaidah mengatakan al-ma'rufu urfan kal masyruti syarton. Sesuatu yang sudah jadi urf. Jadi urf itu jadi budaya dan kebiasaan yang ada di masyarakat, maka statusnya sama seperti aturan, sama seperti akad. Mbah ra ngomong, mbah ngomong. Ketika ada aturan di masyarakat seperti itu, berarti ini sama dengan menggabungkan utang plus jual beli. Dan ini dilarang oleh Nabi SAW. Coba Pak, larangannya tadi gimana Pak? Jangan-jangan hadisnya dhaif. Pokoknya biar caranya kudu entuk ya. Itu mesti hadisnya dhaif itu. Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu salafun wa bai', tidak halal utang digabung dengan jual beli. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Sudah? Sehingga praktek ini hukumnya tidak diperbolehkan. Bentuknya tadi, orang memberi utang tapi ngasih syarat harus ada praktek jual beli ke saya. Sehingga seperti ini tidak boleh. Kejadian kayak gini Pak, itu ada di banyak daerah pertanian, daerah pinggir laut, pantai, itu banyak. Saya asli Lamongan, rumah saya dengan laut 200 meter. Jadi lari ke arah utara 200 meter itu nyemplung. Dan banyak sekali seperti ini. Para nelayan itu diutangi oleh daukeh, toke 5 juta, 10 juta. Dan dikembalikan sama persis. Utang 5 juta ya balik 5 juta. Utang 10 juta balik 10 juta. Tapi syaratnya ini kalau dapat hasil yang bisa diekspor wajib dijual ke toke tadi. Cumi, kemudian kepiting, ikan kerapu, itu wajib dijual ke daukeh ini, ke toke ini. Kalau ketahuan dia jual ke yang lain, ya sama tadi, diumeng, diseneni, digerenengi, germermeng, nesu, berarti sudah jadi budaya. Yang seperti ini hukumnya tidak diperbolehkan. Baik. Terus solusinya gimana Pak Ustaz? Biar boleh. Biasanya nih babakan masalah muamalah kan terus. Biar caranya pokoknya kudu entuk. Caranya biar boleh. 1, Anda melakukan jual beli di Madinah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masyarakat Madinah melakukan transaksi salam. Katakan, man aslama falyuslif fi kailin ma'luf. Bagaimana Pak bentuk salam? Uangnya dibayar di depan, barangnya nyusul. Sehingga misalnya ada yang bertugas nyarikan rosok. Wes ngene wae. Kintal harga sekarang, langsung dibayar. Udah? Setelah dibayar itu ditimbang. Pas 2 kintal serahkan ke yang ngasih duit tadi. Nah, seperti ini namanya apa? Jual beli salam. Jadi akadnya cuma sekali. Kembalikan karena uang tadi adalah yang ngasih bayaran tadi. Tapi di sini syaratnya harus jelas waktu.
Jelas kriteria bisa nggak Pak rosokan Pak? Bisa. Misalnya rosokan aluminium, khusus aluminium saja. Saya minta 2 kintal aluminium. Bisa. Karena jelas apa ini? Kriteria. Dan jelas waktu. Lalu waktunya ditetapkan berapa lama? Nah biasanya kamu bisa ngumpulin berapa lama? 2 bulan. Baik, 2 bulan tak tompo ning nguri. 2 bulan. Barangnya. Nah seperti ini boleh. Karena kalau kayak gini berarti yang ada adalah jual beli salam. Jual beli salam hukumnya diperbolehkan dengan ijma ulama. Kalau merem. Baik. Jadi utang digabung dengan jual beli ini memang termasuk pelanggaran yang paling sering terjadi di masyarakat. Padahal praktek ini dilarang keras oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, dalam transaksi ketika seseorang belum punya barang, itu boleh atau tidak? Karena kan tadi di depan kita sudah sebutkan di antara syarat jual beli subjek itu harus punya barang. PO boleh atau tidak? Ada 2. 1, PO kepada produsen. PO kepada siapa? Produsen. Hukumnya boleh. Karena ini akad istisna. Mau bayarnya sekarang, nanti, atau kapanpun boleh. Karena akadnya adalah akad istisna. Sehingga karena akadnya akad istisna, maka diperbolehkan ya untuk menerima DP dulu, menerima akad dulu, walaupun dia belum produksi barang. Karena keistimewaan akad istisna seperti itu. Yang kedua, PO dan dia bukan produsen, cuman ngambil dari produsen terus dia jual ulang. Nah seperti ini kalau belum punya tidak boleh. Karena Nabi SAW melarang menjual barang yang tidak dimiliki. Beliau mengatakan la tabi' ma laisa indak. Jangan kau jual barang yang tidak kau miliki. Sehingga menjual barang yang tidak dimiliki ya hukumnya pelanggaran terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik, sekarang jam 6 kurang 10. Saya kira apa yang kita sampaikan ini sudah mencukupi dan menakutkan bagi sebagian orang. Wah. Kudune orang bahas pikir jual beli kok ndak apa-apa ra entuk. Cuman muslim punya satu prinsip. Hidup tidak sekali, akan ada kehidupan yang kedua. Yang ngejar dunia sampai melanggar aturan agama akan ada konsekuensinya. Kelak di yaumil qiyamah. Maka dalam hal ini kalau mau ngejar dunia, pastikan tidak melanggar aturan agama. Demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, ada yang mau disampaikan? Langsung. Silakan. Jual beli yang dilarang saat adzan Jumat boleh nggak dilakukan oleh wanita? Jawabannya boleh, karena dia tidak wajib Jumatan. Maka kalau yang melakukannya bukan orang yang wajib Jumatan, seperti musafir, wanita, anak kecil yang belum balik, budak, ya, seperti ini boleh. Tapi ya misalnya ada wanita jadi kasir, konsumennya orang yang wajib Jumatan, laki-laki, bapak-bapak, sehat. Maka kasir ini nggak boleh melayani. Pak, adzan Jumat Pak, saya nggak boleh melayani Bapak. Jenengan tunggu barangnya tak simpan di sini. Monggo jenengan Jumatan dulu. Seperti itu. Karena dia termasuk orang yang wajib untuk, atau dia termasuk orang yang wajib Jumatan, sehingga tidak boleh dilayani. Betul? Baik. Dijelaskan jual beli agar aman dengan sistem PO, tapi kami bukan sebagai pembuat. Bagaimana jual beli dengan sistem PO di posisi sebagai trader, bukan sebagai produsen. Baik, PO
Apa PO itu? Hah? Purchase order, pemesanan. Jual beli pre-order, pesan dulu. Ya? Seseorang pesan barang, tapi Bapak tidak punya barangnya dan bukan produsen. Bagaimana caranya agar tidak melanggar aturan? Caranya adalah, perhatikan, ada namanya jual beli kalik bil kalik. Kalik bil kalik. Ulama sepakat kalik bil kalik ini hukumnya haram. Apa saja itu Pak syaratnya? Syaratnya satu, penjual belum punya barang. Yang kedua, penjual bukan produsen. Yang ketiga, sudah dilakukan akad. Sudah dilakukan akad. Yang keempat, pembeli belum bayar tunai. Kalau ada 4 ini, maka status transaksinya kalik bil kalik. Penjual tidak punya barang, dia bukan produsen. Kemudian apa tadi? Yang ketiga, sudah terjadi akad sehingga mengikat. Yang keempat, pembeli belum bayar secara tunai. Nah, berarti kalau saya menerima PO tapi saya bukan produsen, caranya gimana Pak? Anda tidak boleh menerima DP, Anda tidak boleh melakukan akad karena belum punya barang. Nanti pas besoknya punya barang, nah baru dilakukan akad. Sehingga 2 kali nanti, calon akad, kemudian akad. Ketika jadi calon akad, statusnya belum jual beli, karena sifatnya baru calon akad, bisa dibatalkan sepihak. Kalau sudah akad, nggak bisa dibatalkan sepihak. Nah, bagi yang tidak punya barang, jika mau akad berarti harus punya barangnya dulu, baru kemudian dia boleh berakad. Gitu. Nih, monggo. Lunasi. Boleh seperti ini ya. Jadi misalnya Bapak beli dulu tapi belum bayar, ngeten? Terus dijual ke orang lain. Setelah sana bayar, baru Bapak bayarkan ke produsen. Apakah itu boleh? Boleh. Ini yang pernah dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Sehingga beliau beli dulu barang dari orang, bayarnya nanti. Setelah itu dia jual. Jadi jual, laku, dapat untung. Nah, kemudian harga yang sudah ditetapkan tadi diserahkan, keuntungannya jadi milik beliau. Sehingga Bapak boleh seperti itu, tapi harganya harus pasti. Jadi misalnya saya beli dulu, kita tunggu sih ya, piro, sakmene, dah, sakmene deal. Tapi pembayarannya nanti, setelah ini laku. Monggo silakan. Yang penting pokoknya sudah deal harga, boleh. Gitu. Hmm. Konsumen ya. Jadi beliau belinya bahan baku, barangnya dibayar nanti, tidak masalah. Sama seperti tadi.
yang kedua. Kemudian kadang si yang pedagang itu memainkan barang. Kadang misal saya pinjam 100 juta, saya dapat barang. Kalau barang itu satu itu barangnya harganya tapi kalau saya jual keluar, ini harganya lebih tinggi. Iya. Kadang kita mainkan di situ. Barangnya kita jual keluar. Kemudian hak kita untuk total Iya. seperti oke lah. Apa? Mokel. Lebih tinggi. Masya Allah. Baik. Yang pertama dulu ya. Saat dikasih utang 20 juta, ternyata dia store kurang dari 20 juta. Ini akadnya utang atau salam? Jadi, enggak, akadnya yang pertama tadi, utang atau salam? Salam. Berarti kan aku beli rosok dari Bapak, saya beli rosok dari Bapak senilai 20 juta. Ngerti ya? Beli rosok dari Bapak senilai 20 juta. Ya? Ternyata yang distorkan baru 15. Ya berarti kan terutang 5 juta. Nanti cari lagi ya sampai genap 20 juta. Gitu. Solusinya kayak gitu. Okay. Boleh. Ya? Boleh. Sama seperti saya beli beras senilai 500.000. Beras yang distorkan baru 400.000, nah, kurang 100.000. Maka nanti saya tunggu dia bayar. Yang kedua, kalau saya ngutangi si A, biar nanti dia store ke saya. Ternyata dia store rosokan ke tempat yang lain karena lebih mahal. Ya? Sehingga beliau ingkar janji, yang seharusnya store ke saya malah store ke orang lain karena lebih mahal. Ya sebenarnya utang dengan syarat harus store ke saya ini sudah nggak boleh. Maka dia sebagai pengepul rosokan tadi mau jual ke si A, mau jual ke si B, mau jual ke si C, mana yang paling mahal bebas. Itu hak dia. Cuman kan di masyarakat kita kayak gini nggak mau dia. Sehingga maunya gimana? Ya pokoknya harus ke saya. Kalau nggak ke saya pelanggaran. Nah seperti ini tidak diperbolehkan karena melanggar tadi ya. La yahillu salafun wabai, tidak halal utang digabung dengan jual beli, di mana jual beli jadi syarat terhadap akad utang. Begitu Pak? Baik, haji dengan pemerintah belakangan ya. Satu lagi dulu. Apakah produsen itu harus benar-benar yang rajin ataukah punya kemampuan untuk membuat barang tersebut? Contohnya misalnya ada orang bos bengkel bisa, bos ini kan nggak bisa buat sendiri, tapi dia bisa nyuruh orang buat. Nah, yang bos ini apakah boleh terima DP? Baik. Jadi untuk akad istisna produsen itu tidak harus mengerjakan sendiri semuanya. Bisa juga dia subkon ke orang lain, dia nyuruh orang lain. Sehingga misalnya pengrajin ini bisa desain, bisa ngukur, bisa ngitung. Cuman nanti pelaksananya orang bengkel. Boleh nggak pakai gitu? Boleh. Akadnya akad istisna. Karena dia punya keterlibatan dalam produksi. Ini yang disebut dengan istisna muwazi, istisna paralel. Saya nerima tugas, dibayar sekian, lalu nanti saya minta ke orang lain untuk membantu menyelesaikan tugas itu. Boleh, dan nanti mereka saya bayari. Boleh. Baik. Sekarang, nah, silakan.
10% itu ke siapa? Dagang. Jadi belum apa-apa dipotong 10%. Ya. Untuk penyusutan. Iya, kadang mohon maaf ya, pedagang itu kan pengen sak penake dhewe. Pokoke kudu ngene. Sehingga kayak tadi ya, regane piro? Engko sih nanti dulu wong durung payu. Dijual dulu, setelah laku baru ketemu harga sekian. Ya kalau kayak gini caranya kan jadinya jual beli tapi harganya tidak jelas. Begitu Pak? Perusahaan dijual ke sana. Kalau nggak dijual ke sana nggak boleh, ketahuan. Ya berarti kembali ke tadi, utang digabung dengan jual beli salap. Baik, pertanyaan terakhir. Apa hukumnya jual beli di mana harganya dibedakan? Cash 10.000, nek utang 12.000. Ada variasi harga. Atau misalnya harga konsumen 10.000, harga teman 15.000, Ustadz 20.000. Boleh enggak? Boleh. Variasi harga hukumnya boleh asal belum dilakukan akad. Variasi harga sebelum akad itu hukumnya boleh. Iki nek cash 10.000, nek awakmu utang ya 12.000. Boleh, karena itu kan sifatnya baru penawaran akad. Sehingga saat nanti akad berlangsung, sampean mau pilih yang mana? Oh, saya mau pilih yang cash. Ya sudah, berarti yang kredit enggak berlaku. Atau saya pilih yang kredit, berarti yang cash tidak berlaku. Sehingga jadinya tetap satu harga. Walaupun tadi saat penawaran ada dua harga. Begitu? Baik. Apakah wajib haji melalui pemerintah? Pertanyaannya, selain melalui pemerintah, kita mau haji melalui apa, Pak? Ada enggak? Hah? Kuliah, Insya Allah. Umur suida daftar UIM. Misalnya. Jadi yang bisa berangkat haji resmi di Indonesia, dari Indonesia, hanya menggunakan visa kuota pemerintah atau beli visa. Ya. Yang visa kuota pemerintah ini ada yang reguler, ada yang plus. Yang beli visa ada mujamalah atau furoda. 3 ini jalur resmi kalau orang mau berangkat haji. Nah, pertanyaannya, apakah kita masih wajib ikut pemerintah dalam hal ini? Nah, Anda punya masalah di mana? Nah, itu duitnya kan dipakai untuk A, B, C. Ya, duitnya itu kan bukan duit kita sudah bayar. Sama sebagaimana Bapak ikut travel umroh misalnya. Berangkatnya kapan? Ramadan besok, tapi udah bayar. Saat dia sudah bayar, berangkatnya nanti, duit yang dibayarkan itu punya siapa? Punya jamaah atau punya travel? Punya travel. Makanya travel bebas menggunakan. Karena ini bayaran bagi orang ini yang mau beli jasa. Cuman jasanya masih nanti. Boleh. Karena jual beli jasa dengan jual beli barang hukumnya beda. Wallahu a'lam. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Sekarang jam 6:06. Sudah melebihi batas waktu, Pak. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.